Renungan malam tentang kasih Kristiani dalam tindakan nyata adalah panggilan untuk menelusuri esensi sejati dari ajaran Kristus. Kasih Kristiani bukanlah sekadar ungkapan kata-kata atau pemikiran semata, melainkan sebuah panggilan untuk bertindak dengan belas kasihan, kerendahan hati, dan pengorbanan yang tulus. Dalam setiap tindakan nyata kita diingatkan untuk mencerminkan kasih yang telah diberikan kepada kita oleh Kristus. Kasih yang memancarkan cahaya dalam kegelapan, menghibur dalam kesedihan, dan memberikan harapan dalam keputusasaan. Melalui tindakan nyata kasih Kristiani, kita menjadi teladan bagi dunia, memperlihatkan kasih tanpa batas yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada setiap insan. Tidaklah cukup hanya merasa kasih, tetapi harus tercermin dalam perbuatan. Melayani sesama, memberikan kepada yang membutuhkan, dan mengampuni tanpa syarat adalah ekspresi konkret dari kasih Kristiani. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana kita telah merealisasikan kasih Kristiani dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah tindakan kita mencerminkan kasih yang tulus dan mengilhami perubahan bagi yang kita jumpai? Mari kita bertekad untuk menjadikan kasih Kristiani sebagai fondasi dari setiap tindakan kita, sehingga dunia dapat melihat dan merasakan kehadiran Kristus melalui kita. Kasih Kristiani dalam tindakan nyata. Dalam kegelapan malam yang sunyi, mari kita renungkan tentang kasih Kristiani dalam tindakan nyata. Kasih Kristiani adalah esensi dari ajaran Kristus yang mengilhami dan membimbing hidup kita sebagai pengikutnya. Namun, seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan kesibukan dunia sehingga melupakan panggilan dasar untuk mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Kasih Kristiani bukanlah sekadar kata-kata indah yang terucap dari bibir, tetapi harus tercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Kasih Kristiani adalah kasih yang tidak memandang bulu, tidak mengenal batas, dan tidak memandang balas jasa. Ini adalah kasih yang diberikan tanpa syarat, tanpa memperdulikan apakah orang tersebut pantas atau tidak. Sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus sendiri, aku memberikan contoh ini kepadamu, supaya sebagaimana aku telah berbuat, demikian juga kamu harus berbuat. Yohanes 13 ayat 15. Tindakan nyata kasih Kristiani dapat bermacam-macam bentuknya. Mungkin itu adalah memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tempat tinggal kepada yang tak berumah, atau bahkan memberikan sepotong senyum kepada yang sedang tertekan. Yang penting adalah motivasi di balik tindakan tersebut, kasih yang tulus dan mengalir dari hati yang penuh dengan Roh Kudus. Namun, untuk dapat mengalirkan kasih Kristiani dalam tindakan nyata, kita perlu merenungkan sikap dan perilaku kita. Adakah sikap-sikap egois, keserakahan, atau kebencian yang menghambat kita untuk bertindak sesuai dengan kasih Kristus? Adakah prasangka, ketakutan, atau rasa malu yang menghalangi kita untuk membuka hati kepada sesama? Menggali lebih dalam kasih Kristiani juga berarti memahami panggilan untuk mengampuni. Kristus sendiri memberi teladan yang sempurna tentang mengampuni, bahkan di saat-saat terberat seperti ketika Ia disalibkan. Ketika kita mengalami kesulitan untuk mengampuni, mari kita merenungkan kasih tak terbatas yang telah ditunjukkan Allah kepada kita melalui salib Kristus. Dengan demikian, kita dapat menyalurkan kasih Kristiani dalam tindakan nyata dengan memberi maaf kepada mereka yang telah menyakiti kita. Renungan malam ini juga mengajak kita untuk melihat sekitar dan mencari peluang untuk menunjukkan kasih Kristiani kepada mereka yang membutuhkan. Ada begitu banyak orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan, kesedihan, atau keputusasaan. Mungkin mereka hanya membutuhkan seseorang yang mendengarkan, seseorang yang memahami, atau seseorang yang bersedia membantu. Mari kita menjadi pembawa cahaya dalam kegelapan dengan mengalirkan kasih Kristiani dalam tindakan nyata. Ketika kita mengasihi sesama dengan tulus, kita tidak hanya memenuhi panggilan Kristus, tetapi juga menjadi saksi bagi dunia akan kehadirannya di tengah-tengah kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, marilah kita tidak mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing dan memampukan kita untuk mengalirkan kasih Kristiani dalam tindakan nyata setiap hari. Semoga juga kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan cahaya kasih Kristiani senantiasa menyinari jalan hidup kita. Hari ini saya sangat terinspirasi oleh renungan malam tentang kasih Kristiani dalam tindakan nyata. Saya merasa seperti panggilan itu sangat mendalam dan relevan bagi kita sebagai orang percaya.
Apa pendapatmu tentang hal ini? Saya setuju sepenuhnya. Renungan malam tersebut mengingatkan saya akan pentingnya tidak hanya merasa kasih, tetapi juga bertindak sesuai dengan kasih tersebut. Terkadang kita dapat terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan melupakan panggilan dasar kita untuk mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Betul sekali. Saya pikir penting bagi kita untuk memahami bahwa kasih Kristiani bukanlah sekadar perasaan yang kita miliki, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata kita. Bagaimana menurutmu kita dapat menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara yang saya pikirkan adalah dengan melihat peluang-peluang untuk melayani sesama. Terkadang, mungkin itu hanya membantu seseorang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita, atau mungkin memberi waktu untuk mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi. Benar, melayani sesama adalah salah satu bentuk nyata dari kasih Kristiani. Saya juga berpikir bahwa penting bagi kita untuk mengampuni, seperti yang telah diajarkan oleh Kristus. Mengampuni bukanlah hal yang mudah, tetapi hal itu sangat penting untuk membebaskan diri kita sendiri dan orang lain dari beban kebencian dan kekesalan. Saya setuju. Mengampuni adalah tindakan luar biasa dari kasih Kristiani. Hal ini membutuhkan kerendahan hati dan ketulusan yang mendalam, tetapi dengan melihat contoh yang diberikan oleh Kristus, kita dapat diperkuat untuk melakukannya. Saya juga merasa bahwa untuk mengalirkan kasih Kristiani dalam tindakan nyata, kita perlu merenungkan sikap dan perilaku kita secara menyeluruh. Adakah hal-hal tertentu yang mungkin menghambat kita untuk bertindak sesuai dengan kasih Kristus? Saya pikir prasangka atau ketakutan seringkali bisa menjadi penghalang bagi kita. Mungkin kita tidak nyaman untuk mendekati seseorang yang berbeda dari kita, atau mungkin kita takut untuk menjadi rentan dalam hubungan kita dengan sesama. Ya, prasangka dan ketakutan adalah hal-hal yang umum kita hadapi. Tapi melalui pemahaman dan pengalaman, kita bisa melampaui hal-hal tersebut dan melihat sesama sebagai sesama anak-anak Allah yang pantas dikasihi. Betul sekali. Saya percaya bahwa melalui refleksi yang mendalam dan doa, kita dapat membuka hati dan membiarkan Roh Kudus membimbing kita dalam mengalirkan kasih Kristiani dalam tindakan nyata. Saya setuju. Dan mari kita juga mendukung satu sama lain dalam perjalanan ini, karena kadang-kadang mempraktikkan kasih Kristiani bisa menjadi tantangan. Namun, dengan saling mendorong dan membangun, kita dapat menjadi saksi yang lebih baik bagi kasih Kristus di dunia ini. Sepakat sekali. Mari kita berdoa agar kita semua menjadi alat yang lebih baik untuk mengalirkan kasih Kristiani dalam tindakan nyata setiap hari, dan semoga kita dapat memperlihatkan cahaya Kristus kepada dunia di sekitar kita. Ya Tuhan yang Maha Besar, kami bersyukur atas renungan malam ini yang telah Engkau berikan kepada kami tentang kasih Kristiani dalam tindakan nyata. Engkau adalah sumber segala kasih dan teladan sempurna bagi kita untuk mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami. Kami memohon agar Engkau menguatkan hati dan jiwa kami untuk menjalankan panggilan kasih Kristiani dalam setiap tindakan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam melihat peluang-peluang untuk melayani sesama dengan tulus dan tanpa pamrih. Bantulah kami untuk merenungkan sikap dan perilaku kami, dan hilangkanlah segala hambatan yang menghalangi kami untuk bertindak sesuai dengan kasih Kristus. Kami juga memohon agar Engkau memberi kami kekuatan untuk mengampuni, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Bantu kami untuk melampaui prasangka dan ketakutan, dan membuka hati kami untuk menerima semua orang dengan kasih yang tulus. Terakhir, ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau memampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan untuk memperlihatkan cahaya kasih Kristiani kepada dunia di sekitar kami. Semoga hidup kami menjadi saksi yang hidup akan kasih-Mu yang tak terbatas. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu, dan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan doa ini. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Dalam penutup renungan malam ini, mari kita memohon agar kasih Kristiani dalam tindakan nyata senantiasa mengalir dari hati kita. Semoga setiap langkah yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap tindakan yang kita lakukan menjadi bukti nyata dari kasih Kristus bagi dunia di sekitar kita. Marilah kita menjadi pembawa cahaya dalam kegelapan, memperlihatkan belas kasihan, kerendahan hati,
dan pengorbanan yang tulus kepada sesama. Terimalah kasih Kristus, hidupkanlah kasih-Nya, dan biarkanlah kasih itu memimpin langkah-langkah kita dalam setiap aspek kehidupan. Selamat beristirahat, semoga kasih Tuhan senantiasa memandu setiap langkah kita.